anggota dewan, kalau di demo kau hadir kok. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Jangan Islam ketika kau di masjid, tapi melempar orang ketika unjuk rasa. Jangan Islam ketika puasa, mampu kau tahan emosimu, tapi kau unjuk rasa, kau bakar kantor perwakilan rakyatmu. Jangan kau mengaku Islam ketika kau pergi melentar 3 jumroh ketika menunaikan ibadah haji, tapi kau pilih anggota DPR yang sogok kamu. Jantung mah kau menghasut gaspol-gaspol. Kau dengar ini ayat yang lalu saya baca. Setiap saya ceramah pasti saya baca ini ayat. Coba semua lihat ceramah saya. Pasti saya baca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam politik. Bukan Islam pilcaleg. Bukan Islam pilkada. Islam kau secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ketika kau unjuk rasa, setan bilang, ambil kau batu, ambil kau batu, ambil kau batu. Setan itu. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya, dengar ini. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuhmu bukan polisi. Musuhmu bukan tentara. Musuhmu bukan ASN. Musuhmu bukan anggota dewan. Musuhmu adalah setan yang bisa jadi wujudnya manusia. Hei anak muda. Jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi toh? Apa? Kau cari ustad? Ustad aja hilang motornya. Ayo. Ibu-ibu. Ada yang serang motormu? Ada yang rusak mobilmu? Siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Jantung mau kau cari polisi. Iya toh? Iya. Kalaupun ada polisi, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat apa? Kenapa melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Mana surat-suratmu? Ini Pak. Lengkap, kau tilang kau. Kenapa kau tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kau juga polisi, jangan kau musuhi masyarakat. Kenapa? Masyarakat yang bayar gajimu melalui pajak. Kau juga polisi, jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa bungkus kau? Kau juga rakyat, jangan musuhi tentara. Kenapa? Karena kalau ada yang tembak negaramu, bukan petani yang maju, tentara duluan. Kau juga anggota dewan, kalau di demo kau hadir kok. Kalau mau kau dipilih datang kok, kate mamin tu kau dong upo dong. Kumatay kate, mahate manake. Sekali na terpilih kok, hilang kok. Banyak begitu. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Iya toh? Maka Allah katakan, masuk kau dalam Islam. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan yang tidak nampak, gampang usirnya. Bacakan basmalah, lari. Tapi setan dalam bentuk kontraktor, susah.
Setan dalam bentuk anggota DPR yang sombong, susah usirnya. Ya, maka Allah katakan, masuk kau dalam Islam secara sempurna. Ya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Makassar beserta istri. Bapak Wali Kota Makassar pada zamannya, Pak Ilham Arif Sirajuddin. Nah, yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati Forkopimda, ada Pak Sekda, ada Pak Ketua DPR, ada Pak Arya, Kombes, mudah-mudahan jadi jenderal segera. Kapolres Tabes, ada Pak Kajatri, Kota Makassar. Beliau ini sangat santun. Berapa kali diundang datang ke kantornya, belum sempat-sempat. Saya datang, beliau tidak ada. Saya ada, beliau tidak ada. Namanya tidak jodoh. Ada Pak Dandim, alhamdulillah tingginya hampir 2 meter. Yang kita hormati semua ibu-ibu yang hadir di tempat ini, para tokoh-tokoh agama. Saya yang muliakan dan insya Allah dirahmati Allah. Begini, saya ini Allah takdirkan jadi penceramah. Saya keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sampai ke luar negeri. Baru tadi malam saya dari Malaysia. Sebelumnya saya dari Australia. Sebelumnya saya dari Thailand. Gratis, bos. Subhanallah, setelah saya mengamati, Indonesia ada 3 nikmat yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang saya selalu bilang nikmat 3A. Yang pertama, nikmat agama. Tidak ada senikmat beragama seperti Indonesia. Anda pergi ke Saudi, sumber datangnya agama Islam, mau kau ceramah, biar kau jadi ahli agama, kalau tidak dapat izin dari pemerintah kerajaan, tidak mungkin kau bisa ceramah. Biar kau LC, biar kau doktor bidang tafsir, tapi kalau tidak dapat lisensi izin dari negara kerajaan, tidak mungkin kau bisa ceramah. Tapi lihat negara kita Indonesia, biar artis yang baru tobat, baru 2 bulan tobat, modal jenggot sama celana jingkrang, nah kasih kafir-kafir kita karena kita beda mazhab. Iya toh? Sudah tidak bisa lagi dibedakan mana ulama, mana modifikator. Iya. Luar biasa kita beragama di Indonesia. Jangan dulu jangan Australia, jangan Saudi. Ini mau negara paling tetangga jiran namanya, jiran Malaysia. Di Malaysia, saudara-saudara, kamu mau bikin masjid, biar kau banyak duitmu, kau mampu bangun sendiri, tidak mungkin tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, cari kau masjid yang ada izin bangunannya. Jangan kau ketawa, serius kah ini? Iya toh? Masya Allah. Kau pergi ke Brunei, negara Islam. Brunei itu dia deklarasikan negara Islam. Kau mau bikin pesantren, gak mungkin kalau tidak ada izin dari raja. Di Indonesia, ada rumahmu kosong, kumpul anak-anak mengaji. Jadi lagi pesantren TKTPA. Coba lihat di Indonesia. Hebatnya di Indonesia, puasa, nak kasih libur kok, awal dan akhir. Sholat, tak pernah kau dilarang. Bahkan semua kabupaten ada namanya Masjid Agung. Masjid Agung itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Masjid Raya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Istiqlal dibiayai oleh negara. Coba. Masya Allah. Apa pi? Haji dikasih ke subsidi. Ditambahi uangmu. Difasilitasi. Kalau seperti Saudi, di Iran, Irak, dia datang sendiri urus Yalemo. Kita diurus. Bahkan sebelum pergi haji, pemerintah 3 bulan sebelumnya sudah pergi ke sana.
Ada yang pergi betul-betul serius, ada yang pergi jalan-jalan. Iya toh? Satu saja tidak diamalkan di Indonesia. Apa? Syariat kisas, hukum potong tangan kalau mencuri. Kenapa? Karena kalau dilaksanakan potong tangan mencuri, habis tangannya anak-anak Indonesia yang mencuri. Terutama itu yang ada di Amerika. Kau tahu mencuri tonjak biasa. Apa yang mencuri? Listrik? Apa? Maka tidak dilaksanakan itu. Tapi kalau ada orang bilang negara Indonesia ini togut, negara ini tidak Islami, ayo suruh belajar kembali agama Islam. Agama Islam di Indonesia sangat luar biasa. Begitu hebatnya diberikan kebebasan dalam beragama, hanya ada di Indonesia yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Coba kok, hebat memang kita ini negara rata. Bahkan baru-baru, lu lihat itu di medsos toh, dia bisa telepon Tuhannya. Inilah negara kita, Pak. Begitu bebasnya kita beragama. Namanya nikmat agama. 2. Nikmat alam. Hui. Pak Goje. Pernah mau kopi tanah suci? Tapi nu lihat jadi di televisi toh? Ibu-ibu, pernah pergi tanah suci? Bilang kau saja pernah. Lihat itu dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Jeddah ke Mekah, Jeddah ke Madinah. Lihat itu. Kiri kanan kau naik mobil, kanan gunung. Gunungnya coklat. Tidak seperti gunung bawah karaing, hijau. Sebelah kanan padang pasir, tidak ada padang rumput. Coba lihat. Coklat, gersang. Kalau di sini ada badai angin topan, di sana badainya badai pasir. Gersang, bos. Coba, alamnya di sana gersang. Makanya banyak orang-orang Arab datang ke Bogor, datang ke Bandung, hanya mau pergi lihat gunung yang hijau. Dia keluarkan uangnya sampai ratusan juta. Hanya mau melihat gunung. Kamu rakyat Indonesia, orang Sulawesi Selatan, nggak perlu kau keluar uang kalau mau lihat gunung. Cukup kau keluar ada di gunung di depanmu. Apa? Coba lihat lagi. Australia datang ke Bali, keluar duitnya ratusan juta. Dia tinggalkan pekerjaannya, datang hanya untuk lihat apa? Lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk. Kalian orang Indonesia tidak perlu keluar uang kalau mau lihat sawah. Pergi kau saja di Bajeng, pergi di Limbung, pergi di Maros. Sawah kau buka, sawah semua di situ. Meskipun kita krisis pangan. Apa itu? Nikmat alam. Masya Allah. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dia kaya hanya karena punya minyak. Minyak saja dia punya. Indonesia punya minyak, punya sawit, punya nikel, punya batu bara, punya emas. Rakyatnya banyak, jandanya pun banyak. Iya toh? Masya Allah. Alam kita ini luar biasa. Di atasnya ada padinya, ada sawitnya, di bawahnya sumber daya alamnya, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada biji, dan lain sebagainya. Mestinya tidak ada rakyat miskin. Ya, itu nikmat alam. Nikmat ketiga, nikmat aman. Bos, lihat kuricu ini baru-baru. Saya saja sebagai penceramah, 5 caraku batal. Iya toh? Bagaimana kau mau ceramah kalau sudah tidak aman? Soalnya aku menonton satu. Kita nggak mungkin kau bisa ceramah. Kalau coba masih rusuh Makassar, kita kumpul di sini. Iya. Pak Grab, Pak Gojek, Maxim, mana bisa kau cari nafkah kalau ribut nih? Kalian pedagang, mana bisa kau cari nafkah kalau sudah ribut?
Maka kalau kau ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Malaysia. Siapa yang rugi? Bukan orang Singapura. Siapa yang rugi? Bukan orang Amerika. Siapa yang rugi? Itu bangsa orang Indonesia. Maka menyampaikan pendapat boleh, tapi jangan mengganggu keamanan. Pak Wali, kupawa makini sejujur-jujurnya. Saya kalau mau cari popularitas viral, mestinya kemarin saya manfaatkan, saya share semua ceramah-ceramah saya menyerang. Tapi apa gunanya kalau saya yang viral, rakyat saya, masyarakat saya, kampung saya ribut. Kau lihat itu, kau lihat nanti komen-komen di Instagram, mereka maki-maki saya. Mana kau Ustadz? Namanya saya pemadam kebakaran. Kenapa kau diam? Memangnya saya aparat hukum. Kalau negara ini rusak, bos, bukan ulama, tapi karena undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Anggota DPR. Kami ini hanya dakwah, bukan memberi hidayah. Dia bilang temanmu itu anggota DPR. Memang temanku, tapi tidak mungkin saya tarik telinga aja kok begitu. Tidak mungkin toh. Jangan ketawa, saya serius ini. Ayo, maka ayo saudara-saudara sekalian, 3 nikmat ini, nikmat agama, nikmat alam, nikmat aman, mesti kita jaga. Karena kalau hilang ini nikmat, maka kalau kita tidak jaga, kita sendiri rakyat Indonesia yang rugi. Ada yang komen dari Australia, dari Inggris, dia bilang beda di sini. Saya bilang, bos, jangan tongko bandingkan antara langit dan sumur bor. Itu Australia sudah 300 tahun dia mandiri. Kita baru 80 tahun ganti-ganti model. Soekarno lain kepemimpinannya, Soeharto lain lagi, masuk lagi Habibie lain lagi, masuk lagi Gus Dur lain lagi, masuk lagi Megawati lain lagi, masuk lagi siapa itu Jokowi lain lagi. Ku pancing Jako. Kalau mentona tunggu ya sana ini. Ayo saudara-saudara sekalian. Nah, sebagai orang Islam, Islam itu agama paripurna. Allah sudah memberikan pengajaran dalam bermasyarakat. Pengajaran bermasyarakat itu ada dalam sholat berjamaah. Mau lihat sistem masyarakat berjamaah. Kalau masyarakat kita tidak Islami, saya pikir karena mereka tinggalkan sholat jamaah. Yang datang berjamaah orang tua yang sudah pensiun. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang tidak datang ke masjid. Pejabat tidak datang ke masjid. Anggota DPR, kapan dia dengar ceramah? Hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Saya biasa pikir, bagaimana pejabat kita tidak begitu? Mereka tidak pesantren, tidak pernah dapat ilmu agama secara mendasar. Kemudian yang dikelilingi penjilat. Mereka dikelilingi staf ahli yang penjilat. Cocok ini Pak, cocok. Oh, yang ini. Sangin patolo-tolo. Masukku saya tuh, kan kamu dikasih staf ahli. Staf ahli itu kan 5. Oke lah, kau pakai itu sepupumu. Kau pakai tim suksesmu itu 4. Kasih kau juga staf ahlimu 1 ahli agama supaya nasihati kau. Bagaimana mau baik agamamu? Nggak pernah kau dengar ceramah, nggak pernah kau pesantren, nggak pernah kau sekolah agama, nggak pernah dengar dakwah. Di sekelilingmu hanya cinta dunia. Kau lihat pangkatnya orang, kau lihat rumahnya orang, kau lihat bangunan rumahnya orang. Di sekelilingmu orang-orang nggak paham agama. Kapan kau dengar agama? Apa agama tidak penting? Bodoh kalau ada orang bilang agama tidak penting. Kenapa? Itu Pancasila yang mendirikan negara Republik Indonesia ini, yang mengikat negara kita. Pancasila yang pertama apa? Itu pesan moralnya dari leluhur kita. Kalau mau maju Indonesia, agama jangan kau tinggalkan.
Kalau mau bikin undang-undang tidak pernah ditanya ahli agama. Bagaimana menurut Islam? Apakah itu diskriminasi? Tidak. Tidak diskriminasi. Apakah itu membeda-bedakan? Tidak. Panggil semua ahli agama, ajak ngomong. Bagaimana ini kalau pajak naik? Menurut Islam bagaimana? Bicara agama baru tidak paham agama. Kalau tidak paham agama, jangan komentar agama. Bilang saja, saya tidak tahu soal agama. Tanya sama ahlinya. Saudara-saudara sekalian, nah coba lihat berjamaah. Depan apa namanya? Apa namanya? Apa? Imam pernah tidak salah? Pernah tidak salah? Pernah. Iya toh? Kalau kau bilang tidak pernah, berarti tidak pernah aku berjamaah. Imam ada salahnya. Kadang-kala apa? Salah sambung. Dia lupa ayatnya. Itu maknanya manusia, imam saja, pemimpin agama saja salah ngomong, apalagi manusia. Imam mestinya dia ruku, dia pergi sujud. Pernah kejadian begitu? Pernah. Padahal rakyatnya satu masjid, itu pun sama agamanya, menghadapnya yang sama, kemudian tidak punya kepentingan. Bagaimana lagi namanya pemimpin negara? Memimpin banyak agama, memimpin banyak suku, memimpin banyak ras, memimpin banyak kepentingan, memimpin banyak partai. Tidak mungkin mereka tidak salah. Maka ketika salah imam, jangan ikuti yang salah. Di belakangnya imam ada namanya muballagah. Ini imam, kanan, ini. Ini kanan muballagah. Terus jadi kanan muballagah. Ada itu kalau imam bilang Allahu Akbar, ada yang berteriak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid, Rabbana lakal hamd. Jadi karena muballaga berasal dari kata muballig. Apa itu? Yang menyampaikan, bicara. Siapa ini muballaga? Anggota DPR. Kalau imammu salah, jangan kau diam. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Jo imam, kalau salah ditegur, jangan ikut salah. Bupati, wali kota, gubernur kasih naik pajak, masyarakat lagi susah, tegur loh anggota DPR. Karena kalau tidak, Gojek yang turun. Kan ada tuh namanya tahap-tahapnya, ya kan? Anggota dewan bicara kok kamase. Karena memang kamu digaji dan dipilih untuk bicara. Tapi bagaimana mau bicara kalau dia sendiri tidak bisa ngomong? Tidak tahu bicara. Kau juga salah karena kau pilih. Banyak caleg yang jujur, banyak caleg yang baik agamanya, jelas tingkat pendidikannya, rekornya bagus, tidak pernah jalan. Tidak kau pilih karena tidak kasih kau uang. Sepupumu saja tidak kau pilih, tetanggamu saja tidak kau pilih, temanmu yang sudah bertahun-tahun kau tidak pilih hanya karena tidak ada uangnya 300.000. Kau semua itu pelakuna pakat tangaseng. Maka yang boleh kita saling memereksi. Salah imam, diluruskan, jangan kita ikut. Namanya satu gerbong salah. Anggota dewan ngomong, kewajibanmu cuma ngomong. Dia mau dengar, tanggung jawab di hadapan Allah selesai. Saya bilang sama anggota dewan, keliru saudara-saudara sekalian. Habis duitmu miliaran, lalu kau tidak gunakan untuk masuk surga. Bohong anggota dewan kalau tidak miliaran uangnya keluar. Bohong. Makin tinggi dewan pusat, makin banyak keluar uang.
Tidak ada kira-kira di bawah 10 miliar. Masa 10 miliar uangmu habis kau tidak pakai masuk surga? Bagaimana caranya masuk surga? Kau bikin peraturan yang membuat orang gampang cari nafkah. Yang membuat adik-adik kita gampang cari sekolah. Yang membuat adik-adik kita terpelihara dari akhlak yang akhlaknya baik. Kalau itu undang-undang diamalkan, meskipun kamu sudah jadi tulang belulang, amalmu telah mengalir. Karena itulah yang disebut dalam Islam amal jariah. Tapi kalau habis uangmu 20 miliar, kau bikin undang-undang yang memeras rakyat, yang menyengsarakan rakyat, tidak membuat masyarakat tenang, kamu juga dapat dosa jariah. Maka gunakan. Ayo. Tapi kalau kau tegur orang, belajar dalam agama. Kalau salah imam, tidak kau bilang, salah kau imam. Tidak kau bilang, dongo ini. Tidak, tapi gimana caranya? Apa diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang kita puji. Tempat salah manusia, maka kita tegur. Konsep Islam ini sempurna. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kau minta ku ano salah. Telu carana. Kalau kau melihat kebatilan, kata Nabi, yang pertama, cegahlah dengan tanganmu. Apa ini tangan? Bahasa simbol. Apa ini? Kekuasaan. Dan dakwah melalui kekuasaan jauh lebih efektif daripada dakwah melalui lisan. Wali kota sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah cari. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah tong kuliah ini dinas pendidikan datang salat berjamaah. Ajudan telepon Pak Kadis. Nah cari ki Pak Wali Kota. Tidak pernah ki bede dilihat pi sholat jamaah. Besok belum piasan ada itu Pak Kadis di masjid. Itu namanya dakwah melalui kekuasaan. Kapolres, saya dakwah saudara-saudara sekalian. Jangan mabuk, jangan narkoba. Marah anak muda nak kasih kempes mobilku. Tapi kalau Kapolres Tabes, rahasia narkoba 1 malam selesai. Ayo tegakkan keadilan. Jangan mempermainkan hukum. Tidak ada faedahnya, tidak ada pengaruhnya. Tapi kepala kejaksaan menegakkan keadilan, selesai keadilan dalam waktu dekat. Itu anggota DPR juga begitu. Gunakan kekuasaan, tanganmu, kekuasaanmu. Kenapa? Karena kekuasaan itu pasti ada habisnya. Pelajaran berharga malam ini. Pak Ilham Arif Sirajuddin. 10 tahun bos jadi wali kota. Masih mau pakai lambang Garuda sini? Pakai. Lewat. Nabil male sakit ini bapaknya. Iya toh? Iya. Maka apa yang tinggal? Perda dan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Pak Api dan Ibu Melinda, Allah berikan kekuasaan sekarang. Tidak semua dikasih. Pak Ketua DPR, berapa Bapak kalah ikut caleg. Tapi tidak semua Allah kasih. Nah pilih ki, maka gunakan itu untuk amal kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika imam salah, kita tegur. 1, kekuasaan. 2, bil lisan. Dengan lisan. Siapa lisan ini? Inilah tugasnya para pendakwah. Jadi kalau kau dakwah, jangan memaki-maki karena tidak pernah diajarkan Nabi. Jangan menghina, apalagi menghina agama orang lain. Dakwah menjejukkan. Makanya saya lihat misalnya dakwaku. Gaspol, tapi tidak ada orang marah. Iya toh? Masya Allah. Ya, sudah? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kata Nabi, cegahlah dengan tanganmu. Tidak bisa kau punya kekuasaan, cegah dengan lisanmu. Bicara kau. Kau juga tidak mampu, maka kata Nabi, ketahuilah, tegur dengan imanmu. Dalam hatimu, jangan kau kasih betul, jangan kau dukung. Tapi ketahuilah, menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Jelas, Mi.
Unjuk rasa, Dek. Saya ini sarjana sosial politik. Saya termasuk salah satu pelaku demonstrasi 98. Tapi kami waktu itu tidak pernah bakar-bakar, bos. Coba dengar, adik-adik. Unjuk rasa itu protes terhadap kebijakan lebih 90 cara. Ada juga cara namanya mogok makan. Ada begitu. Tidak setuju dengan peraturan, tidak setuju dengan sesuatu, maka dia mogok makan. Kapan dia nanti makan? Ketika nanti ditolak itu kebijakan. Mogok makan. Ada juga yang mogok nikah. Ada. Siapa? Yasser Arafat. Dia tidak mau menikah sebelum Palestina diakui. Bahkan ada juga mogok kerja. Kalau tidak mau dilakukan ini kepala batu, kita mogok kerja. Ada juga model apa? Tarik uang rame-rame dari bank. Itu juga semua bagian daripada unjuk rasa. Tapi pada intinya, unjuk rasa, jangan kau menghalalkan segala cara sampai merusak negaramu sendiri. Ada saatnya diam, ada saatnya kita bicara. Nah sekarang, kalau sudah ada morat-marit seperti ini, bagaimana cara? Tadi itu salah satu caranya, ikrar kita. Kalian sudah berikrar di depan kita semua, maka itu artinya kalian akan menjadi agen untuk menjaga perdamaian di kota Makassar. Yang kedua, paling real, jangan kau sebarkan berita-berita yang bisa menghasut. Jangan sebarkan konten-konten yang kalau kau yakin ini bisa mengancam persaudaraan kita. Apa boleh? Bukan boleh, wajib. Likulli makam makal, wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi, ada saatnya kita sebarkan berita, ada saatnya kita tahan. Cocok ini, biar cocok. Kalau kau pikir bisa rusuh Makassar, tahan. Menahannya adalah pahala. Itu berita benar. Apalagi kalau berita salah. Adik-adik sekalian, kau tahu enggak kenapa maknanya itu Quran pertama Allah turunkan ikra, baca. Allah tidak katakan nonton. Kenapa? Karena ternyata menonton itu bisa hoax. Lihat kok yang banyak nasalahgunakan orang ceramahku. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Apa nak kasih lihat perempuan yang kayak semua begini. Coba bayangkan, itu bisa diedit, bahaya. Makanya kalau kalian nonton, kalian mendapat video-video, klarifikasi dulu. Apalagi sekarang ada namanya AI. Hah? Tahu Ji? Itu yang ku masuk. Bisa gambarnya lain, isinya lain, tapi juga lain orang bicara. Hati-hati. Berita benar saja kalau dia mengandung kemudaratan harus ditunda demi kemaslahatan umum. Apalagi kalau berita bohong kau sebarkan, kau bukan hanya berurusan sama hukum pidana, tapi juga kau akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus lu kira tukang parkir terus Pak Api jinju periode kedua. Cukup ya. Pada intinya saudara, beramal maki kalau pulang ki nanti di sini seleksi, jangan sebarkan berita-berita kalau itu kita anggap bisa mengancam persaudaraan dan perdamaian kita. Yang kedua, kalau ada unjuk rasa tidak mesti harus ke jalan. Ini saya ingat, alhamdulillah. Masih ingat ini tuh baru-baru kejadian toh yang diblokir nomor rekening. Ya toh? Berapa orang diblokir rekeningnya? 120 juta. 120 juta rekening termasuk Nakke. Saya tidak perlu unjuk rasa. Saya tidak perlu pergi lempar-lempar. Saya tidak perlu teriak Allahu Akbar. Cukup saya bikin video sampai di telinga presiden. Buka semua, tidak perlu bayar. Sendiri ya bos. Itu yang disebut
cerdas menggunakan media sosial. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak Api dan adik-adik KNPI. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua. Tapi tidak ada gunanya bos kita kumpul-kumpul malam ini habis-habis waktu kalau kita pulang tidak saling mengingatkan perdamaian di kota Makassar. Di sini kita hidup, di sini kita cari nafkah, di sini kita beribadah, maka kita sama-sama wajib menjaga kota yang tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.